Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video e-learning mata kuliah perencanaan dan audit komunikasi. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang materi tahapan dalam perencanaan program komunikasi. Nah, tahapan perencanaan program komunikasi ini menjadi salah satu ruang lingkup ya yang perlu dibahas. Sebelumnya kita sudah membahas ruang lingkup perencanaan program komunikasi dari bentuk kampanyenya. Nah, kemudian selain dari bentuk kampanye, ruang lingkup perencanaan komunikasi ini juga bisa kita lihat dari substansi masalah. Selain kedua ruang lingkup tadi, juga ada ruang lingkup perencanaan komunikasi ditinjau dari segi komponen komunikasi. Seperti yang kita ketahui, komponen komunikasi yang minimal harus ada dalam sebuah kegiatan komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, dan juga ada pesannya. Komponen ini harus saling berkaitan. Kita juga perlu untuk memperhatikan dua komponen lain, yaitu saluran atau media yang digunakan dan efek atau dampak yang diharapkan. Makanya boleh disebut bahwasanya perencanaan program komunikasi ini berada pada tahap awal, tetapi juga menjangkau tahap pertengahan sampai tahap akhir dalam pelaksanaan sebuah kampanye komunikasi. Kenapa? Karena seorang perencana komunikasi pada saat dia menyusun perencanaan program komunikasi ini, dia sudah mulai memperhitungkan hal-hal apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian apa sih efek yang mau dicapai dari kampanye yang sudah direncanakan, serta bagaimana nanti cara melaksanakan monitoring dan evaluasi programnya. Nah, berdasarkan tahapannya, ruang lingkup PPK ini terbagi atas 3. Jadi ada tahap pradesain, ada desain, dan ada tahap eksekusi. Apa itu tahap pradesain? Di sini terjadi proses penggalian masalah, penetapan tujuan dan sasaran, penentuan metode, dan pembuatan desain kampanye dengan beberapa kegiatan kerja. Apa itu kegiatan kerjanya? Ada analisis situasi, analisis halayak, analisis media, dan merumuskan strategi kampanye dan rencana penerapan. Yang perlu diingat dalam tahap pradesain ini, beberapa kegiatan kerjanya ada yang bisa dilakukan secara bersamaan atau tidak berurutan ya. Seperti analisis situasi dan analisis halayak ini bisa dikerjakan secara bersamaan karena pada saat kita melakukan analisis situasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi nanti PPK akan dilaksanakan, kita juga sudah mendapatkan informasi tentang segmentasi dan target halayak kita. Jadi, biasanya ini bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau survei. Lalu kita bisa melakukan analisis media. Kenapa kita perlu melakukan analisis media? Tentu kita berharap kampanye kita ini berjalan efektif. Jadi kita perlu membuat catatan plus minus dari media-media yang ada. Jadi above the line dan below the line ini bisa kita buat satu persatu apa plus minusnya. Nah, jadi kita bisa membuat semacam dokumentasi untuk media-media yang ada. Dengan melakukan analisis media ini, harapannya nanti positioning pesan kampanye kita ini tepat sasaran. Nah, setelah tadi kita melakukan analisis situasi, analisis halayak, dan analisis media, kita sudah bisa merumuskan strategi kampanye dan rencana penerapan. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua, ada tahap desain. Di sini kita sudah mulai menerjemahkan semua aspek yang diuraikan pada tahap pradesain sesuai dengan media yang digunakan. Jadi kalau memang misalnya nanti kita menggunakan konsep pemasaran terpadu, maka ya kita sudah mulailah merumuskan seperti apa pesan yang mau diangkat. Di tahap ketiga ada tahap eksekusi, di mana kampanye telah mempunyai sebuah desain dan sudah siap diluncurkan ke hadapan publik, atau di sini udah masuk tahap produksi. Nah, ini masih berkaitan dengan pemilihan media ya. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep IMC ya, maka kita harus mempersiapkanlah semua yang sudah kita rencanakan tadi.
Tapi yang perlu diingat bahwasanya di dalam tahapan eksekusi ini kita perlu melakukan uji coba. Kenapa? Karena kita perlu memastikan bahwasanya materi kampanye yang kita desain ini sesuai dengan rencana di tahap pradesain dan juga tujuan kampanye. Nah, kemudian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tapi sebetulnya monitoring dan evaluasi ini di setiap tahapan kampanye ya, di tahap pradesain, desain, dan juga eksekusi ini kita perlu melakukannya. Karena monitoring dan evaluasi ini kan sebetulnya tujuannya untuk menguji apakah kampanye ini berjalan sesuai dengan rencana di awal tadi. Jadi makanya disebutkan kalau perencanaan komunikasi ini kan dia selain ada di tahap awal, tapi dia juga menjangkau tahap pertengahan dan juga tahap akhir. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di kedua buku ini. Baik, saya pikir itu saja yang perlu dijelaskan terkait dengan tahapan dalam perencanaan program komunikasi. Sampai jumpa di video e-learning lainnya.